Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Arif Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah morfologi, dan selamat pagi kepada semua rekan-rekan yang telah hadir untuk menyaksikan video dari kelompok kami, yakni kelompok 4, dengan materi adjektiva sebagai kelompok penyaji kedua. Sebuah pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Maka perkenalkan kami untuk menyampaikan daftar anggota dari kelompok 4, yakni yang pertama ada Aisyah Karisma Yogi, yang kedua ada Anissa Afrilia, kemudian saya sendiri Arif Utama, kemudian ada Fakih Hilmawan, Laila Nur Ikawati, Yasmin Nora Anggraini, dan terakhir ada Yunita Nur Lestari. Baik, setelah mengenal dari semua anggota kelompok kami, akan kami paparkan materi-materi dari kelompok kami. Yang pertama adalah batasan dan ciri adjektiva ditambah adjektiva dari segi perilaku sintaksis, kemudian ada jenis adjektiva berdasarkan ciri semantis, kemudian pertarafan adjektiva, selanjutnya adjektiva dari segi bentuk, frasa adjektiva, dan terakhir nanti akan ada adjektiva dan kelas kata lain. Batasan dan ciri adjektiva. Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina. Keterangan itu dapat mengungkapkan kualitas tertentu di nomina yang diterangkan. Misalnya kualitas yang berhubungan dengan warna seperti merah, kuning, biru. Ukuran seperti berat, besar, dan sempit, serta jarak seperti dekat dan renggang. Contohnya lampu merah, kartu kuning, langit biru, kelas berat. Adjektiva dapat didahului atau diikuti oleh kata yang menjadi pewatasnya. Pewatas yang mendahului adjektiva antara lain adalah kata sangat, lebih, paling, makin, dan terlalu. Pewatas yang mengikuti adjektiva antara lain adalah kata benar, betul, nian, dan sekali. Contohnya sangat sukar, lebih lebar, paling pandai. Adjektiva dapat ditinjau dari ciri semantis dan ciri sintaksis. Jika dilihat dari ciri semantisnya, adjektiva terdiri atas adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf. Sementara itu, jika dilihat dari ciri sintaksis, yang lazim atau biasa disebut dengan perilaku sintaksis, adjektiva memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Contohnya, bus itu melaju sangat cepat di jalan tol. Keputusan hakim itu sah. Di ruang kerjaannya terdapat beberapa buku tebal. Pekerjaan itu terlalu berat jika harus diselesaikan dalam 2 hari. Burung itu terbang tinggi. Contoh 3A dan 3B merupakan adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf, sedangkan contoh 3C, 3D, dan 3E merupakan adjektiva atributif, adjektiva predikatif, dan adjektiva adverbial atau keterangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis adjektiva berdasarkan ciri semantisnya. Berdasarkan ciri semantisnya, adjektiva digunakan untuk menyatakan suatu tingkatan kualitas ataupun perbandingan. Contohnya seperti sangat muda, agak pendek, lebih besar, dan juga paling tua. Nah, ada beberapa jenis adjektiva yang dapat didahului ataupun tidak dapat didahului oleh kata-kata seperti sangat, agak, lebih, dan juga paling. Nah, contoh adjektiva yang dapat didahului oleh kata-kata tersebut adalah seperti tinggi, pendek, cantik, dan juga lain sebagainya. Nah, jenis adjektiva ini disebut sebagai adjektiva bertaraf. Sedangkan jenis adjektiva yang tidak dapat didahului dengan kata ini adalah seperti kekal, abadi, mutlak, dan masih banyak lagi. Nah, jenis ini dapat disebut sebagai adjektiva tidak bertaraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai adjektiva bertaraf. Nah, adjektiva ini dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah adjektiva pemberi sifat. Nah, adjektiva ini menyatakan suatu kualitas ataupun intensitas baik secara fisik maupun mental. Contohnya adalah ganas, boros, kaya, kikir, miskin, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah adjektiva ukuran. Nah, jenis ini dapat dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya adalah besar, pendek, kecil, luas, longgar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah adjektiva warna. Nah, jenis ini mengacu pada berbagai macam warna seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Nah, corak-corak warna ini dapat
dinyatakan dengan merah bata, merah darah, kuning langsat, kuning gading, dan juga macam-macam warna lainnya. Selain itu, warna-warna ini juga dapat diberi nuansa seperti tua maupun muda, contohnya seperti merah muda, merah tua, hijau muda, hijau muda. Nah, warna-warna ini juga dapat digabungkan dengan warna lainnya, contohnya adalah biru kehijau-hijauan dan juga kelabu kehitam-hitaman. Sedangkan jenis yang keempat adalah adjektiva bentuk. Adjektiva ini mengacu pada bentuk suatu benda, baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contohnya adalah cembung, cekung, datar, rata, bulat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada adjektiva waktu. Adjektiva waktu adalah adjektiva yang mengacu pada masa atau waktu tertentu yang berkaitan dengan terjadinya atau berlangsungnya suatu proses, perbuatan, atau keadaan. Nah, contoh dari adjektiva waktu ini adalah lama, cepat, larut, suntuk, lambat, dan singkat. Kemudian yang keenam ada adjektiva jarak. Adjektiva jarak adalah adjektiva yang mengacu pada ruang di antara dua benda, tempat atau wujud. Contohnya ialah jauh, dekat, lebar, rapat, renggang, dan akrab. Kemudian yang ketujuh ada adjektiva sikap batin. Adjektiva sikap batin adalah adjektiva yang menggambarkan suasana hati atau perasaan. Contohnya ialah bahagia, bangga, benci, bosan, cemas, dan gembira. Kemudian yang terakhir ada adjektiva cerapan. Nah, adjektiva cerapan ini adalah adjektiva yang berdasarkan arti dasarnya yang berkaitan dengan panca indera, yakni ada penglihatan, pendengaran, penciuman, penghiduan, perabaan, dan pencitarasaan. Contoh dari penglihatan ada cantik, buruk, tampan, indah. Kemudian yang contoh dari pendengaran ada bising, gurau, jelas, merdu, nyaring, dan serak. Kemudian yang penciuman ada bising, busuk, hancing, harum, semerbak. Yang keperabaan contohnya ialah basah, halus, kasar, lembab, dan lembut. Kemudian yang terakhir ada pencitarasaan. Ada asam, enak, lezat, manis, dan pahit. Nah, perlu ditambahkan bahwa adjektiva cerapan tertentu tidak hanya berhubungan dengan salah satu indera tertentu. Misalnya sedap, lembut, dan tajam. Nah, contohnya dari indera pencitarasaan ada masakannya sedap sekali. Kemudian dari indera penglihatan ada penampilannya sedap dipandang mata. Kemudian untuk indera penghiduan ada bau masakannya sangat sedap. Kemudian yang terakhir ada indera pendengaran, ialah suaranya sedap didengar. Adjektiva dari segi perilaku sintaksis. Adjektiva terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Yang pertama yaitu fungsi atributif. Fungsi atributif adjektiva merupakan bagian dari frasa nomina. Adjektiva yang berfungsi atributif ini terletak di sebelah kanan nomina. Contohnya yaitu baju merah itu merupakan baju kesayangannya. Gadis kecil itu biasa bermain di kebun di belakang rumahnya. Saya sering mendengar suara lembutnya lewat radio. Yang kedua yaitu fungsi predikatif. Fungsi predikatif adjektiva terlihat pada adjektiva atau frasa adjektiva yang merupakan predikat atau pelengkap dalam kalimat. Contoh adjektiva sebagai predikat yaitu gedung yang baru itu sangat megah. Setelah menerima tapar, mereka pun gembira. Rumah di komplek yang sedang dibangun itu harganya mahal. Yang kedua yaitu contoh adjektiva sebagai pelengkap. Ya, betul. Jika subjek atau predikat kalimat berupa frasa atau klausa yang panjang, demi kejelasan antara subjek dan predikat itu kadang-kadang disisipkan kata adalah, dan adjektiva yang semula berfungsi sebagai predikat berubah menjadi pelengkap. Contohnya yaitu yang disarankannya kepadamu itu adalah benar. Mereka yang setuju dengan ide-ide itu adalah kurang waras. Apa yang dia kemukakan kemarin malam adalah benar. Yang ketiga yaitu fungsi adverbial atau keterangan. Adjektiva berfungsi sebagai adverbial atau keterangan jika adjektiva itu mewatasi verba yang berfungsi sebagai predikat. Selain itu, adjektiva dengan fungsi adverbial tersebut juga digunakan sebagai pewatas kalimat. Adjektiva yang berfungsi adverbial itu memperhatikan pola sebagai berikut. Yang pertama itu adjektiva, yang kedua adjektiva ulang, yang ketiga dengan ditambahkan adjektiva,
Yang keempat yaitu se ditambah adjektiva ditambahnya. Yang kelima yaitu se ditambah adjektiva ulang ditambahnya. Yang keenam yaitu dengan ditambah se ditambah adjektiva ulang ditambahnya. Nah, kemudian ada pertarafan adjektiva. Nah, adjektiva sendiri digunakan sebagai pernyataan tingkat kualitas dan perbandingan. Nah, pada tingkat kualitas menggunakan pewatas seperti benar, sangat, terlalu, agak, dan makin. Sedangkan tingkat perbandingan dinyatakan dengan pewatas seperti lebih, kurang, dan paling. Nah, kemudian saya akan membahas tingkat kualitas. Nah, menurut kualitas atau intensitasnya, adjektiva dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama ada tingkat positif. Nah, tingkat positif ini merupakan tingkatan yang memberikan kualitas atau intensitas dengan wujud yang diterangkan dan dinyatakan oleh adjektiva ataupun frasa adjektival. Sebagai contohnya yang pertama ada kalimat Indonesia kaya akan hutan. Kemudian ada kalimat daerah tempat tinggal mereka tenang dan damai. Kemudian contoh yang terakhir yakni setiap hari toko itu ramai dikunjungi oleh para pembeli. Nah, ketiadaan kualitas yang diungkapkan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas tidak ataupun. Nah, sebagai contohnya ada kalimat yang pertama yaitu anak tetangga saya tidak senang bermain bola. Kemudian kalimat yang kedua, dia tidak puas selama cita-citanya belum tercapai. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu selama anaknya belum pulang, Pak Embun dan istrinya tidak tenang. Atau tak tenang juga bisa digunakan. Kemudian ada yang kedua yaitu tingkat intensif. Nah, tingkat intensif ini menekankan kadar kualitas atau intensitas yang dinyatakan oleh pewatas seperti benar, betul, ataupun sungguh. Nah, sebagai contohnya yaitu kalimat pertama, Pak Asep senang benar dengan pekerjaannya. Kemudian kalimat yang kedua, mobil itu kencang betul jalannya. Nah, kemudian untuk kalimat yang terakhir adalah pemandangan di gunung itu sungguh menakjubkan. Kemudian pengingkaran yang sungguh-sungguh terhadap intensitas atau kualitas dinyatakan dengan pemakaian pewatas seperti sama sekali tidak, tidak sama sekali, tidak sedikit pun, atau sedikit pun tidak. Nah, sebagai contohnya yang pertama, adik saya sama sekali tidak sombong. Kemudian kalimat yang kedua, adik saya tidak sombong sama sekali. Dan yang terakhir adalah kalimat sama sekali adik saya tidak sombong. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada tingkat relatif. Nah, tingkat relatif sendiri ini memberikan gambaran berupa intensitas adjektiva yang tinggi. Nah, untuk tingkat relatif ini menggunakan pewatas seperti amat, sangat, sekali. Nah, untuk memberikan kesan yang lebih tinggi dalam ragam tidak formal, diberikan kombinasi pewatas seperti terlalu amat, amat sangat, ataupun maha. Nah, sebagai contohnya, kalimat yang pertama, sikapnya amat ramah ketika menerima kami. Kemudian kalimat yang kedua, orang itu memang amat cerdas sekali. Nah, terdapat juga adjektiva yang termasuk dalam tingkat relatif. Biasanya adjektiva ini diawali dengan kata maha ataupun adi. Sebagai contohnya yaitu kata maha kuasa dan adidaya. Kemudian yang keempat ada tingkat eksesif. Nah, tingkat eksesif ini lebih mengacu kepada suatu hal yang berlebihan atau melebihi batas kewajaran. Biasanya tingkatan ini ditandai dengan kata terlalu, terlewat, maupun kelewat. Nah, sebagai contohnya adalah rumah itu terlalu, atau terlewat, atau kelewat mahal. Kemudian tingkat eksesif juga bisa digambarkan dengan sufiks ke-an. Sebagai contohnya yaitu baju yang ia kenakan terlihat kebesaran. Nah, kemudian yang kelima ada tingkat augmentatif. Tingkat augmentatif ini memberikan gambaran semakin tinggi suatu tingkat atau kualitas. Tingkat augmentatif ini bisa dinyatakan melalui pewatas seperti makin ataupun kian. Contohnya adalah kalimat Suranto makin atau kian hari, makin atau kian kaya. Nah, kemudian yang keenam ada tingkat atenuatif. Tingkat atenuatif sendiri ini memberikan pelemahan atau pengurangan intensitas. Nah, tingkat atenuatif ini ditandai dengan pewatas seperti agak maupun sedikit. Sebagai contohnya adalah kalimat Adi adalah anak yang agak atau sedikit pemalu. Namun tingkat atenuatif bisa digambarkan dengan sufiks ke-an juga. Nah, seperti pada kalimat langit tersebut nampak kebiru-biruan. Dalam pertarafan adjektiva terdapat tingkat pembandingan. Dalam tingkat pembandingan diperlukan pewatas atau pembatas yang menyertai adjektiva
dalam dua wujud maupun lebih untuk membandingkan tingkat kualitas maupun tingkat intensitasnya. Pertama ada tingkat ekuatif, yakni pembandingan pada tingkat kesetaraan yang hampir sama maupun sama persis. Pertama ada format se ditambah adjektif, contohnya tutik secantik ibunya. Kemudian format kedua sama ditambah adjektiva ditambah dengan, contohnya kota Garut sama bersihnya dengan kota Ciamis. Format ini digunakan di antara dua nomina yang akan dibandingkan. Kemudian ada format yang terakhir, yakni sama ditambah adjektif ditambahnya yang memiliki artian dengan format sama-sama ditambah adjektiva. Contohnya kota Garut dan kota Ciamis sama bersihnya. Kemudian kota Garut dan kota Ciamis sama-sama bersihnya. Dalam format ini tingkat ekuatif digunakan setelah dua nomina yang dibandingkan. Selanjutnya terdapat tingkat komparatif. Tingkat komparatif mengacu pada kurang maupun lebihnya tingkatan intensitas maupun kualitas dari dua nomina yang dibandingkan. Terdapat tiga bentuk untuk menyatakan hal itu, yakni pertama untuk bentuk menyatakan kadar lebih dalam tingkat intensitas maupun kualitasnya, yakni dengan kata lebih titik-titik daripada. Sedangkan untuk menyatakan kadar yang kurang kualitas maupun intensitasnya menggunakan kata kurang daripada dan juga kalah jika dibandingkan. Misalkan contoh, mangga aromanis lebih enak daripada golek. Hal ini menyatakan bahwa mangga aromanis memiliki kadar intensitas maupun kualitas lebih tinggi daripada mangga golek. Hal ini berbanding terbalik jika katanya dirubah, mangga aromanis kurang manis ataupun kurang enak daripada mangga golek, ataupun mangga aromanis kalah enak jika dibandingkan dengan mangga golek. Itu tersebut contoh dari tingkat komparatif. Selanjutnya tingkat superlatif, yakni mengacu pada tingkat kualitas atau intensitas yang lebih tinggi di antara semua nomina yang dibandingkan. Tingkat itu dinyatakan dengan affixter dan juga pewatas paling sebelum adjektiva. Jadi pewatas paling dan affixter disisipkan sebelum adjektiva itu digunakan. Pada contoh itu, putrilah yang terpandai dari semua anak-anakku. Kemudian Tony paling rajin dari semua mahasiswa. Adjektiva superlatif diikuti frasa preposisional dengan dari maupun di antara. Seperti contoh tadi, putrilah yang terpandai di antara maupun dari semua anak-anakku. Juga pada contoh kedua, yakni Tony paling rajin dari semua mahasiswa. Selanjutnya ada adjektiva dari segi bentuk. Dari segi bentuk sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni adjektiva dasar dan juga adjektiva turunan. Adjektiva dasar kebanyakan berbentuk monomorfemis atau morfem tunggal, walau juga ada yang berbentuk berpeluang semu. Contoh katanya seperti besar, bundar, pura-pura, sia-sia. Yang kedua, adjektiva turunan memiliki bentuk polimorfemis, terdiri dari dua kata morfem atau lebih dan dibedakan menjadi tiga, yakni adjektiva berimbuhan. Adjektiva berimbuhan berisikan adjektiva berprefiks. Adjektiva dengan prefiks se seperti sebesar, setinggi, senyaman, sedangkan adjektiva berprefiks ter seperti termahal, termegah, termiskin. Lalu ada adjektiva berinfiks dengan sisipan digunakan pada bentuk dasar yang berupa nomina, verba, atau adjektiva dengan jumlah yang sangat terbatas. Contohnya, adjektiva dengan nomina, gemetar menjadi getar. Adjektiva dengan verba, semerbak menjadi serbak. Adjektiva dengan adjektiva, gemerlap menjadi gerlap. Selanjutnya ada adjektiva bersufiks.
Adjektiva yang bersurfiks i, mi, atau iyah, wiyah memiliki dasar nomina yang pada umumnya berasal dari bahasa Arab. Dan juga surfiks tersebut sering digunakan untuk serapan bahasa lain. Contoh dasar nomina kata dunia menjadi duniawi. Dan yang terakhir ada adjektiva berkonfiks. Adjektiva dengan konfiks ke-an umumnya digunakan pada bentuk dasar yang juga berupa adjektiva. Contohnya, sempit menjadi kesempitan. Contoh kalimatnya ada baju bunga mulai kesempitan karena dia terus bertumbuh. Contoh kedua ada haus menjadi kehausan. Contoh kalimatnya ada karena matahari yang terik, anak-anak upacara mulai kehausan. Lalu, materi selanjutnya ada yang kedua, ada adjektiva berulang. Adjektiva berulang ini memiliki makna kejamakan, keanekaragaman, atau keintensifan. Dan dalam perulangan terjadi melalui 3 macam cara, yaitu perulangan penuh, perulangan berafiks, dan perulangan salin suara. Perulangan penuh sendiri memiliki contoh kecil-kecil. Jika dijadikan kalimat menjadi buah zaitun itu kecil-kecil. Lalu ada perulangan berafiks, contohnya besar-besaran. Contoh kalimatnya, mereka mengadakan pesta besar-besaran. Terus yang terakhir ada perulangan salin suara. Contoh katanya ada hiruk pikuk. Jika dijadikan kalimat, suara di tempat perelangan ikan terdengar hiruk pikuk. Lalu yang ketiga ada adjektiva majemuk. Di dalam adjektiva majemuk sendiri dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada gabungan morfem terikat dengan morfem bebas. Morfem terikat merupakan morfem atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri, maka memerlukan gabungan dari morfem bebas. Contoh kata pada gabungan morfem ini adalah morfem terikat adi dan morfem bebas kodrati menjadi adi kodrati. Contoh lainnya ada diatonik, nirgelar, subtropis, dan lain-lain. Yang kedua ada gabungan morfem bebas dengan morfem bebas. Adjektiva majemuk yang berupa gabungan morfem bebas dengan morfem bebas ini memperlihatkan struktur yang polanya berbeda, yaitu pola pertama ada adjektiva dengan adjektiva. Pada morfem bebas adjektiva dan adjektiva ini perlu dibedakan yang bersinonim dan berantonim. Contoh dari bersinonim sendiri ada aman sejahtera, arif bijaksana, gelap gulita. Lalu yang berantonim ada contohnya seperti baik buruk, kalah menang, besar kecil. Dan pada gabungan yang bersinonim dapat disisipkan kata dan, sedangkan kata berantonim menggunakan sisipan atau. Pola kedua ada adjektiva dengan nomina. Pada gabungan morfem bebas ini, unsur adjektiva menjadi inti dan nomina menjadi pewatas. Contohnya seperti baik budi, baik hati. Dan morfem bebas ini ada beberapa yang tergolong idiom, di mana maknanya tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna suatu unsurnya. Dan juga tidak dapat disisipi unsur lain tanpa mengubah maknanya. Contohnya seperti besar mulut berbeda dengan besar pada mulut. Dan pola yang ketiga ada adjektiva dengan verba. Dihasilkan melalui proses morfosintaksis tertentu. Contohnya, gabungan kata ini adalah siap kerja, yang berawal dari siap untuk bekerja. Materi selanjutnya adalah frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang terbentuk dari gabungan adjektiva dengan menambahkan adverbia sebagai pewatas. Pertama adalah pemarkah negasi. Pada frasa adjektiva diawali dengan pewatas negasi, kemudian diikuti dengan adjektiva. Pada frasa adjektiva terdapat kata tidak dan tak, menegasikan adjektiva atau frasa adjektiva yang mengikutinya. Contoh, kata tak pada anak gadis itu tidak pandai, tetapi dengan tekun dia dapat menyelesaikan kuliahnya. Dan ada contohnya lagi, dalam kegiatan tersebut diperlukan anggaran tak terduga. Pewatas ini digunakan sebelum adjektiva. Nah, selanjutnya ada pewatas cukup dapat didahului pemarkah negasi. Tetapi hal itu akan sangat berbeda ketika pemarkah negasi itu mendahului kata agak. Pada contoh berikut, harga mobil itu cukup mahal. Kemudian dengan pemarkah negasi, harga itu tidak cukup mahal.
Namun beda lain apabila adjektifalnya kata agak. Dalam contoh, harga mobil agak mahal, terlihat biasa saja. Namun saat pewatas negasi itu ditambahkan menjadi janggal. Contohnya, harga mobil itu tidak agak mahal, akan ada sebuah pembosan kata. Kemudian pemarkah keaspekan. Frasa adjektiva dengan pemarkah keaspekan pada adjektiva pemarkah keaspekan seperti akan, sudah, telah, sedang, dan belum digunakan sebelum adjektiva. Contohnya, kami akan senang sekali jika mereka juga bisa hadir. Hidupnya sekarang sudah bahagia, kemudian ketenarnya telah pudar, begitu. Kemudian ada pemarkah modalitas. Pemarkah modalitas contohnya ingin, mau, harus, mesti. Dalam konstruksi frasa adjektiva juga mendahului adjektiva yang menjadi intinya, yang akan digunakan, mendahulunya. Seperti pada kata setiap orang pasti ingin selamat, kemudian jika Anda mau aman, nah, itu kan pemarkah modalitas akan mendahului kata adjektiva. Kemudian terdapat pemarkah kualitas. Pemarkah kualitas ada yang mendahului adjektiva seperti agak, sangat, cukup, dan terlalu. Pemarkah kualitas yang mengikutinya atau yang digunakan setelah adjektiva seperti sekali dan benar. Contohnya, anak itu sangat kuat. Kemudian contoh yang pemarkah kualitas yang mengikuti adjektivanya yakni sejuk benar udara di sini. Benar akan mengikuti kata sejuk sebagai adjektiva. Kemudian pemarkah perbandingan. Kata seperti lebih, kurang, paling merupakan pemarkah pembandingan yang posisinya pada frasa adjektiva mendahului adjektiva. Jadi kebanyakan frasa adjektiva, pemarkah-pemarkah pada frasa adjektiva akan mendahului adjektivanya. Contohnya, saya lebih senang, kemudian partai oposisi itu kurang puas, anak yang paling besar, kemudian lebih cantik, kemudian kurang enak, atau seperti apapun, pemarkah perbandingan ini akan mendahului adjektivanya. Adjektiva dan kelas kata lain. Transposisi adalah proses mengubah kelas kata tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dan dianggap sebagai penurunan dengan derivasi nol atau konversi. Ada dua jenis adjektiva yang dihasilkan melalui proses transposisi. Yang pertama, adjektiva deverbal adalah adjektiva yang berasal dari verba. Kelompok adjektiva deverbal ini diturunkan dari kata dasar yang dibubuhi dengan afiks-afiks tertentu seperti menasal, seperti menarik, memukau, memikat, dan mencekam, lalu menasalkan, seperti mengembirakan, memalukan, menakutkan, dan mengherankan, lalu seperti terkenal, terharu, terkejut, dan tercinta, lalu seperti beruntung, berbahaya, berkembang, dan berharga. Lalu yang kedua yaitu jenis adjektiva denominal. Adjektiva denominal adalah adjektiva yang berasal dari nomina. Ada dua proses morfologis yang terjadi dalam proses adjektiva denominal. Yang pertama, prefiks menasal. Kelompok adjektiva ini berasal dari nomina yang mengandung makna memiliki sifat seperti pelupa, pemalas, pemalu, pemarah, pencemburu, penyabar, dan pendiam. Lalu konfikskaan dengan reduplifikasi. Adjektiva yang berpola ke-an dengan reduplikasi memiliki sifat mirip dengan yang diungkapkan oleh nomina atau kata dasar. Contohnya, sepulang dari Eropa, gayanya berubah ke barat-baratan. Meskipun masih muda, gadis itu memiliki sifat keibu-ibuan. Demikian itu presentasi mengenai adjektiva dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Namun sebelum kami berpisah, perkenalkan kami mengutarakan sebuah pantun yang berisi belayar menangkap ikan di lautan berair jernih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Dari kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.